Malam, Bapak Ibu. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya untuk ikut di belajar bersama pada malam hari ini ya, atau di preview dari kelas Hipnobisnis Series 2 yaitu di Neuromarketing. Dan kelas ini seperti yang saya infokan tadi adalah series kedua dari Hipnobisnis. Yang series pertamanya kemarin kita sudah laksanakan ya Bapak Ibu ya. Dan karena kelas yang pertama sudah sukses, jadi Master Prancis ingin mencoba atau ingin melanjutkan materinya yaitu di neuromarketing di malam hari ini yang sesi kedua. Dan informasi untuk kelasnya Bapak Ibu ya akan kami adakan di tanggal 20 sampai dengan 23 Desember. Nah, jadi Bapak Ibu sekilas dulu ya tentang jadwalnya. Dan sebelum kita mulai kelas pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita berdoa sejenak ya Bapak Ibu ya, agar apa yang kita dapat pada malam hari ini terhitung sebagai ibadah dan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Bapak Ibu juga diberikan rezeki untuk mengikuti kelas kita di neuromarketing kita Bapak Ibu untuk meningkatkan kapasitas leher ke atas Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi seperti tadi nih Master, sebelum mulai aja sudah ada yang penasaran nih Master. Tadi ada Ibu Karin yang bertanya, sebenarnya apa yang akan kita dapatkan setelah ikut kelas ini? Nah, jadi tentunya di malam hari ini yang lebih berkompeten untuk menjawab adalah Master Prancis yang memang sudah ahli dalam bidangnya. Jadi kepada Master Prancis saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Opan atas waktu dan tempatnya. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya Waalaikumsalam. ya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Eh, Malam hari ini saya akan membawakan satu materi terapan ya, terapan dari hipnosis ya. Di sini juga ada beberapa kawan-kawan yang di luar dari IHC ya, dari Weekend Career Club. Salam buat teman-teman dari Weekend Career Club. Mungkin nanti akan jadi salah satu alumni IHC juga nih Mas Opan nih, Oh, teman-teman di Weekend Career mantap, Club mantap. gitu ya. Mulainya dari terapan nggak ada masalah ya. Jadi nanti kalau mau mendalami, mau tahu mengenai detail apa itu ilmu hipnosis, bisa masuk ke level 1, level 2, bahkan kalau misalnya memang bisa sampai level 4, level instruktur ya. Nah, tadi ada pertanyaan ya, Hipno Business Series 2 Niru Marketing ini belajar apa gitu ya. Sebenarnya Hipno Business ini itu untuk saat ini itu saya apa ya, membuat atau menciptakan sebagai trilogi. Ada tiga, ada tiga series untuk pertama kali ini yang saya akan launch gitu ya. Yang pertama itu Neuro Leadership. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang bisa mengerti anak buah kita, staf kita, tim kita, gitu ya, dari segi kejiwaan mereka, gitu ya, dari segi bagaimana mereka berpikir, dari segi otaknya mereka, atau disebut juga neuroscience gitu ya, ilmu yang mempelajari bagaimana otak bekerja. Nah, kalau yang series 2 ini itu berbeda, makanya sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah ikut series 1, ikut series 2. Beda kayak kayak L1, L2. L1 adalah dasar, L2 adalah bagaimana menjadi seorang hipnoterapis. Kalau mau jadi hipnoterapis, kalau nggak tahu apa itu hipnosis, bagaimana caranya melakukan induksi dan bagaimana deepening, ya nggak akan bisa jadi hipnoterapis, gitu ya. Tapi kalau di hipnobisnis beda, karena seorang leader tidak selalu seorang marketer. Seorang marketer tidak selalu seorang leader, gitu ya. Nanti ada lagi yang series 3, namanya adalah neurocommunication. Bagaimana kita
komunikasi dengan siapapun, ya. Komunikasi itu kan bukan cuma sama customer dan juga anak buah, sama vendor, sama pemerintahan, ya kan, sama orang lain, bahkan keluarga, bahkan teman dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah neurocommunication. Jadi neurocommunication yang series 3 ini itu akan mencakup seluruh teknik komunikasi kepada siapapun kita biasa berkomunikasi gitu ya, berinteraksi juga ya. Nah, kita anak buah kita, staf kita, neuromarketing bagaimana kita berhadapan dengan konsumen kita, customer kita. Ada yang namanya B2B, business to business, ada yang namanya B2C, business to customer gitu ya, retail gitu ya. Ada yang namanya fokus sama bagaimana kita bisa mengetahui cara konsumen kita itu berpikir dan bagaimana mereka mengambil keputusan sebenarnya ya. Jadi kelas neuromarketing ini itu sebenarnya perlu 8 jam Bapak Ibu untuk bisa menyerap seluruhnya ya. Sehingga kalau kita ngomong offline itu perlu 1 hari penuh mulai dari jam 9 sampai jam 5 dipotong sama break ya. Jam 5 atau jam 6 sore ya, termasuk juga tanya jawab dan juga studi kasus ya. Ini beda dengan apa yang kita terima dari bangku kuliah. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah berkuliah di Fakultas Ekonomi lalu dapat mata kuliah perilaku konsumen ya, customer behavior. Ini ada hubungannya, tapi pola pikirnya, perspektifnya berbeda. Ya, jadi jangan takut, tidak akan redundant ataupun overlapping dengan apa yang kita pelajari di perilaku ekonomi pada saat kita di S1 ataupun bahkan S2 ataupun S3 malah gitu ya. Saya mulai aja untuk share screen ya Bapak Ibu ya, Mas Sopan izin. Bentar ya. Oke. Oke, Bapak Ibu sudah bisa lihat layar saya? Ya, sudah terlihat, Master. Sudah terlihat ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan koneksi internet Bapak Ibu sekalian cukup baik malam ini. Karena apa? Karena di dalam preview ini saya akan berikan contoh-contoh video ya, sehingga nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti videonya ini tanpa ada lag ya. Walaupun ada lag tapi tidak terlalu mengganggu. Mudah-mudahan ya gitu. Jadi saya akan berikan ini. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya bisa online lewat laptop itu ideal, tapi bukan berarti lewat handphone nggak bisa. Bisa saja gitu ya. Alangkah baiknya juga menggunakan headset apabila nanti saya berikan video-video yang akan saya presentasikan nanti. Oke ya. Nama modulnya adalah neuromarketing. Tapi saya akan bonuskan hypnoselling. Bapak Ibu sekalian mungkin pernah ikut kelasnya Pak Fauzan zaman dulu. Bu Dr. Sugiyarti pasti pernah ikut. Ya, hypnoselling. Ya. Jadi hypnoselling ini itu sebenarnya adalah bagaimana kita melakukan penerapan ilmu hipnosis pada saat kita melakukan penjualan. Ya, penjualan itu artinya face to face ya, berhadapan langsung ya kaitannya ya gitu ya. Tapi kalau neuromarketing ini lebih luas daripada hypnoselling. Bukan cuma sekedar personal selling, tapi juga bagaimana kita mempengaruhi customer kita melewati apa ya? Komunikasi sekunder. Yaitu apa? Iklan. Kalau zaman sekarang sebutnya konten, Bapak Ibu ya, konten-konten kita gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya online shop ataupun punya, kalau zaman dulu ada TikTok apa TikTok itu ya, TikTok apa namanya istilahnya itu Pak Mas Opan itu TikTok Shop juga ya mungkin ya gitu ya. Itu TikTok Shop, Master. TikTok Shop ya gitu ya. Kemudian ada Tokopedia, ada Instagram dan lain sebagainya gitu ya. Itu semuanya bicara mengenai konten. Konten itu sebenarnya tujuannya apa? Mempengaruhi siapapun yang melihat audiensnya gitu ya.
Sehingga dia berubah menjadi customer kita. Audiens itu customer bukan? Belum jadi customer. Baru jadi penonton, belum jadi customer. Oleh karena itu kita lihat satu-satu ya hari ini ya. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Francis Kristiawan. Kebetulan saya sarjana teknik di arsitektur dan saya juga master saya di bidang marketing. Ya, saya juga seorang hipnoterapis dari ISCT USA dan juga instruktur IHC ya, di mana saya juga mengkhususkan diri di dalam bidang neuroscience ya, neuroscience. Nah, saya pun juga seorang asesor Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti L1 L2 mau ambil BNSP pun itu nanti saya yang akan, mungkin saya salah satunya akan mengakses Bapak Ibu untuk dapat sertifikat dari BNSP dari negara gitu ya. Saya sudah lebih dari 20 tahun ada di dunia kerja gitu ya, mulai dari sales, naik motor kemana-mana, sampai terakhir saya menjabat sebagai seorang VP dan saat ini saya masih menjabat seorang CEO di perusahaan teknologi gitu ya. Saya suka sekali dengan AI dan saya suka sekali melakukan riset Bapak Ibu ya, academic research gitu ya, penelitian-penelitian ya. Oke, saya akan lanjut lagi. Oke, kelas neuroscience ini karena butuh 8 jam, saya lakukan online selama 4 hari. Masing-masing hari itu durasinya 2 jam. Nah, di hari pertama saya akan membahas 10 poin ini. Sebenarnya lebih dari ini ya, tapi poin-poin pentingnya adalah ini. Saya akan melakukan perkenalan, kemudian historinya, kemudian apa itu dengan functional value dan emotional value ya. Aspek fungsional dan aspek emosional gitu ya. Lalu saya juga akan bahas mengenai pendekatan saya yaitu neurocognitive dan behavior approach. Lalu saya juga akan beritahu Bapak Ibu sekalian bahwa otak manusia ini dari sisi NBA atau Neurocognitive Behavior Approach ini ada 4. Ya. Lalu saya akan jelaskan bagaimana sebenarnya konsumen itu mengambil keputusan. Pola pikirnya itu seperti apa. Ya. Lalu bagaimana sih sebenarnya kita bisa menggunakan peran emosi dalam pembelian gitu ya. Juga obsesi itu apa? Ya kan, Bapak Ibu pernah nggak terobsesi akan sesuatu ya? Saya rasa banyak lah ya obsesi yang baik maupun obsesi yang ya kalau bilang positif dan non positif lah begitu ya. Kemudian ada juga automatic dan adaptive mode dari otak kita ya. Ini adalah hari pertama. Nah, saya akan mulai yang hari pertama ini previewnya seperti apa. Bapak Ibu sekalian, ada seorang profesor di Harvard University yang bernama Gerald Zaltman. Ya. Dia bicara bahwa 95% dari keputusan pembelian, purchase decision, itu berada dalam pikiran bawah sadar Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan pikiran sadar, bukan rasionalnya dia yang main. Tapi adalah pikiran bawah sadar. Kalau Bapak Ibu pernah ikut L1 pasti tahu bahwa 90%, 88 sampai 90% pikiran kita itu adalah pikiran bawah sadar. Ya. Bagaimana kita belajar naik sepeda zaman dulunya, bagaimana kita belajar apa namanya berenang dan lain sebagainya, itu semuanya ada di subconscious level. Oke, Pak Bambang sedang raise hand, mungkin Mas Opan mau ditanggapi dulu atau bagaimana? Pak Bambang monitor. Coba saya cek dulu. Ada yang mau ditanyakan Pak Bambang? Atau sebenarnya kepencet Master. Lanjut aja dulu Master. Nanti sesi tanya jawab kita adakan. Oke. Mungkin sesi tanya jawab nanti di belakang ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini Pak Bambang kepencet mungkin nih raise hand-nya. Oke, baik. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi sebenarnya kalau kita mau jualan Bapak Ibu, ya, melakukan pemasaran gitu ya. Itu bagaimana kita bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar mereka sebenarnya. Ini yang ngomong adalah profesor ya di Harvard pula gitu ya. Jadi sebenarnya intinya itu bahwa oke, Pak Bambang kepencet ya. Nggak apa-apa Pak. Ya. Jadi intinya bahwa apapun yang terjadi gitu ya. Kalau kita mau bicara mengenai mengubah apa kebiasaan buruk, mengubah
trauma menjadi flat gitu ya. Ya Bapak Ibu mesti tahu ya bahwa kalau misalnya kita punya trauma, punya fobia, punya segala macam itu bisa diobati ya Bapak Ibu ya. Bisa dibuat beda rasa. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, aduh saya kepengen lupain banget deh tuh trauma saya tuh. Saya trauma banget deh sama Anu begitu ya. Sama si Anu gitu ya. Saya pernah diginiin sama dia. Saya sampai trauma kayak gini. Saya pengen lupain. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Semua yang kita alami dari kita lahir sampai dengan hari ini. Itu ada dalam pikiran kita. Itu nggak bisa dihapus. Namanya pengalaman hidup. Nggak bisa dihapus. Kecuali ada kondisi medis. Ya, misalnya Alzheimer misalnya contohnya, atau ada kecelakaan sehingga kepalanya terbentur sehingga mengakibatkan amnesia misalnya ya. Itu baru bisa. Tapi kalau suruh lupain nggak bisa. Yang bisa apa? Lalu hipnosis itu bisanya ngapain? Hipnosis itu bisanya mengubah rasa yang tadinya trauma menjadi biasa aja. Yang tadinya negatif menjadi flat. Yang tadinya fobia sama cicak, sama kecoa, sama ketinggian, jadi bisa. Jadi berani gitu sama cicak, sama kecoa dan lain sebagainya itu jadi lebih berani. Ya, bukan berarti lupa, jadi tiba-tiba lupa gitu ya. Nggak ada kecoa di dunia ini atau nggak ada cicak, nggak bisa. Gitu ya. Nah, begitu pula dengan jualan ini Bapak Ibu ya. Powerful sekali yang namanya subconscious mind ini ya. 95% nggak main-main. Ya. Nah, lalu neuromarketing itu apa? Ya. Neuromarketing itu adalah sebuah disiplin ilmu. Disiplin ilmu Bapak ya. Bapak Ibu ya, mempelajari tentang otak dan reaksi saraf terhadap rangsangan yang berkaitan dengan pemasaran. Ini katanya Zurawiki tahun 2010. Ada artikel di jurnal bereputasi yang mempelajari neuromarketing ini ya. Jadi menggabungkan ilmu saraf dan pemasaran. Bagaimana kita memahami perilaku dan preferensi konsumen, bagaimana seorang konsumen melakukan proses berpikir, lalu mengaduk-aduk proses berpikir itu dengan emosinya, akhirnya dia bisa mengambil keputusan. Ya, itu yang namanya neuromarketing. Ya, jadi bicara mengenai ilmu saraf dan pemasaran. Tapi sebenarnya kita bicaranya bagaimana kita mempengaruhi pikiran bawah sadar. Ya. Terus kenapa kita harus perlu neuromarketing? Yang pertama, Bapak Ibu ya, saya mulai dari yang paling kanan. Dominasi pikiran bawah sadar, tadi sudah dikatakan sama Profesor Gerald, 95%. Zurawiki juga bilang bahwa lebih dari 90%. Lalu kedua yang tengah, keterbatasan pemasaran tradisional. Pemasaran tradisional itu apa? Ya, pemasaran tradisional adalah pemasaran yang ada sebelum neuromarketing. Tidak menangkap informasi bawah sadar konsumen sehingga menyebabkan prediksinya tidak akurat. Akibatnya terjadi perbedaan antara hasil riset pasar dengan tindakan sebenarnya saat konsumen melakukan pembelian. Ini pun ada, ya, yang ngomong bukan saya, tapi ini adalah hasil riset, ya. Lalu yang terakhir, ya, yang paling penting lagi, kalau kita mau bicara strategi pemasaran, kita bicaranya mengenai efisiensi ya, Bapak Ibu. Efisiensi waktu, efisiensi biaya, efisiensi energi, ya kan? Dengan menggunakan pengetahuan dari neuroscience yang namanya neuromarketing ini, kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih dalam, ya kan? Sehingga apa? Tepat guna Bapak Ibu, ya. Nggak perlu pakai billboard juga, Facebook juga, Instagram juga, koran juga, majalah juga, semuanya juga gitu. Semuanya dipakai gitu. Semua channel promosi dipakai. Buat apa? Gitu kan. Tapi kalau kita ngerti, kita bisa optimal ya. Itu menurut Hubert dan Kenning tahun 2008. Ya. Nah, ini adalah perpotongan ya Bapak Ibu. Neuromarketing itu adalah gabungan dari marketing, psikologi, dan neuroscience. Kombinasi ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita bicara mengenai bagaimana merek, produk, iklan itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan ya customer kita. Nah, dulu Bapak Ibu ya, tahun 2000-an awal ya gitu ya. Para penemu ilmu ini itu melakukan riset menggunakan alat-alat ini, Bapak Ibu. Ya.
Begitu juga dengan hipnosis ya, itu kita kenal ada yang namanya EEG, itu yang di tengah itu ya, yang paling tengah ya, elektroencephalograph ya. Itu EEG itu yang paling banyak digunakan sama kami yang berkecimpung di dunia hipnosis dan hipnoterapi. Tapi sekarang sudah ada yang lebih canggih namanya Functional Magnetic Resonance Imaging, MRI kita bilangnya gitu ya. Tapi banyak juga yang lain-lain nih, alat-alat yang lain. Termasuk yang paling bawah itu ada sekarang ini AI yang melakukan facial coding, eye tracking gitu ya. Bahkan melakukan fisiologi response, measuring physiological response. Respon fisiologinya itu diukur ya. Fisiologi itu apa? Nanti kita bicara tentang konteks di belakang ya gitu ya. Jadi sebenarnya neuromarketing ini nih ilmunya nih udah canggih Bapak Ibu ya. Kenapa kok orang bisa ngerti cara berpikir orang? Karena menggunakan alat-alat ini pada zaman dahulu. Oke. Nah, sedikit mengenai histori ya. Jadi neuromarketing ini tuh pertama kali diciptakan oleh seorang profesor di Rotterdam di Belanda. Ya, di Rotterdam. Namanya L. Smith ya. Lalu ada satu perusahaan konsultan namanya Bright House dan Salesbrain yang menawarkan layanan riset dan konsultasi neuromarketing juga di tahun 2002. Di tahun 2002 ya. Oke, suaranya kecil. Suara saya cukup jelas nggak ya, Mas Opan? Cukup jelas, Master. Oh, ini mungkin Bu Sabi ya. Ini mungkin di sananya mungkin ya. Kalau di yang lain mungkin cukup jelas. Jelas ya. Oke, baik. Oke, ya. Sorry. Nah, terima kasih Pak Doni infonya. Cukup jelas ya jadi ya. Oke, itu tahun 2002 gitu ya. Lalu tahun 2003 itu ada satu penelitian pertama yang paling fenomenal yang dilakukan oleh Red Montague menggunakan MRI. Dia menganalisis respons otak beberapa orang terhadap minuman Pepsi dan Coca-Cola. Saya akan jelaskan habis ini ya. Saya akan jelaskan mengenai hal ini. Nah, baru tahun 2005 HarperCollins ini adalah pembuat atau penerbit kamus ya bahasa Inggris. Itu istilah neuromarketing itu masuk dalam kamus bahasa Inggris. Jadi kata neuromarketing ini Bapak Ibu sekalian, itu sudah menjadi istilah yang sudah masuk dalam kamus. Bukan dibuat-buat lagi istilah neuromarketing ini, ya. Sudah banyak bukunya yang ada yang bicara mengenai neuromarketing ini. Nah, tahun 2012 yang terakhir itu baru ada Neuromarketing World Forum. Ya. Pertama kali diadakan forum sebagai wadah para profesional dan akademisi untuk mendiskusikan tentang neuromarketing ini. Ya. Jadi ini adalah historinya Bapak Ibu ya. Jadi ilmu ini ada Bapak Ibu, cuma tidak diajarkan untuk saat ini ya. Mungkin sudah ada yang mulai, tapi sepanjang pengetahuan saya belum ada kampus yang memang menerapkan neuromarketing ini. Karena apa? Karena ada perpotongan antara manajemen dengan psikologi. Dan mereka punya mata kuliah yang namanya perilaku konsumen ini gitu ya. Jadi mungkin mereka untuk saat ini belum mengadaptasi neuromarketing sebagai salah satu mata kuliahnya mereka. Nah, jadi ceritanya gini Bapak Ibu sekalian. Tahun 2003 Red Montague itu melakukan penelitian. Dua kelompok orang ini diminta buat mencoba minuman cola ya. Minuman kolanya ini tidak dikasih label. Tidak dikasih label ya. Tapi kita tahulah dua merek paling besar kan Coca-Cola dan Pepsi ya, gitu ya. Tapi mereka dua kelompok ini tidak tahu itu minuman apa mereknya. Hanya dikasih dalam gelas saja, nggak ada mereknya. Lalu mereka coba, lalu ditanya suka yang mana, suka yang mana. Jadi menggunakan lidah ya, lidah gustatori, menggunakan taste-nya mereka. Mereka bilang apa? Saya suka yang ini. Mereka nggak tahu itu Pepsi. Oke, suka yang Pepsi. Ganti, ya kan. Lalu mereka diberikan minuman cola juga. Sama, tapi kali ini ada mereknya. Yang satu Coca-Cola, yang satu Pepsi.
Sehingga apa? Bukan cuma lidahnya saja, tapi matanya juga, ya. Bisa melihat mereknya, ya. Ngomongnya Coca-Cola, ya. Jadi sebenarnya mereka nggak ngomong sih. Mereka itu menunjukkan responnya terhadap minuman cola ini lewat MRI. Jadi ada respon di otaknya mereka yang oh suka yang ini, oh suka yang itu. Itu lewat MRI. Mereka nggak ngomong sebenarnya. Makanya tadi menggunakan MRI itu. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu tahu betapa kuatnya pengaruh brand, merek, ya. Coca-Cola itu dahsyat mereknya, ya. Ini, oke. Oke, ini nanti saya akan jawab pertanyaannya kalau saya sudah selesai ya. Takutnya waktunya nggak cukup nih Bapak Ibu ya. Nanti ya Q&A ya. Oke ya. Ini adalah percobaan tadi. Ini menunjukkan bahwa kita ini sangat mudah dipengaruhi pikiran bawah sadarnya Bapak Ibu. Ya, sangat mudah. Asal tahu caranya. Asal tahu caranya. Ya. Jadi neuromarketing itu saya akan kaitkan dengan satu ilmu yang diperkenalkan oleh Dr. Jacques Fradin dari Prancis ya. Tulisannya Jacques Fradin gitu ya. Dr. Jacques Fradin ini memperkenalkan NBA, itu Neurocognitive and Behavior Approach ya. Di dalam NBA ini ada 4 bagian otak ya. 4 bagian otak ini yang pertama namanya adalah reptilian brain. Reptilian brain ini adalah komponen otak kita yang paling purbakala, yang paling tua ya. Sehingga apa? Dia cuma taunya bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana tidak sedang menghadapi bahaya. Ketika dia sedang menghadapi bahaya, apa ininya? Apa responnya? Adalah fight, yaitu kita hadapi gitu ya, bahayanya kita hadapi, kita fight dengan bahayanya. Flee atau flight, kita kabur atau kita freeze, kita diem aja, berharap bahaya itu lewat. Ya. Kenapa namanya reptilian brain? Ya sebenarnya ini kurang tepat ya dari beberapa penelitian saya baca karena apa? Ikan pun punya, amfibi juga punya ya efek ini, efek fight, flight dan freeze ini mereka juga punya. Lalu yang kedua, ini adalah yang dimiliki sama kita. Kita punya yang paling besar, prefrontal brain atau prefrontal cortex gitu ya. Nah, ini adalah bagian otak kita yang bicara mengenai rasional, mengenai logika, mengenai apa ya, segala hal yang bisa kita hitung-hitung lah. Ya. Oke, ya. Nah, yang punya prefrontal brain ini, prefrontal cortex ini selain kita, itu ada kucing, anjing, dolphin, dan juga kera. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya binatang-binatang yang saya sebutkan itu, atau pernah baca cerita bahwa mereka ini cukup smart, itu menjelaskan karena mereka punya prefrontal brain ini. Nah, yang ketiga adalah limbic system yang terdiri dari neolimbic brain dan paleolimbic brain. Amigdala ada di sini. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kata amigdala, bagian dari otak kita ya yang bicara mengenai emosi gitu ya, itu ada di limbic system ini. Nah, untuk neuromarketing sebenarnya bagaimana kita bisa bermain dengan 3 bagian ini, limbic system, prefrontal brain, dan reptilian brain. Bagaimana kita bisa memicu apa ya, memicu emosi, terutama dari limbic system yang bisa sedikit mengalahkan prefrontal brain atau rasionalnya dia, gitu ya. Jadi coba dengarkan baik-baik sampai terakhir ya, ikuti sampai terakhir penjelasan saya. Oke, marketing. Kalau kita mau beli barang, Bapak Ibu, ya, itu ada 2 sebenarnya hal yang kita beli sebenarnya. Yang pertama adalah aspek fungsional. Kalau contoh saya, di sini ada jam tangan. Bapak Ibu kalau bicara jam tangan, ada yang merek Alba, Seiko, sampai ada yang merek AP, Rolex. Ada merek apa lagi? Piaget ya. Harganya ada yang 100.000 yang buatan Cina gitu ya. Tapi ada juga yang harganya puluhan miliar. Ya. Kenapa bisa seperti itu contoh jam tangan ini? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai aspek fungsional, itu nggak perlu beli yang sampai miliaran.
Mau yang 100 miliar, mau yang 100.000, sama-sama menunjukkan waktu yang sama. Selama kita berada di belahan bumi yang sama, ya, waktu yang sama, ya. Selama dia juga baterainya dan juga otomatiknya diputer gitu ya. Tapi kenapa kok orang rela beli sampai ratusan miliar seperti itu? Which is jam tangan itu bisa beli beberapa buah mobil. Kenapa? Karena ada yang namanya emotional aspect. Nah, masalahnya Bapak Ibu, masalahnya di dunia kita yang zaman sekarang ini, itu emotional aspek itu lebih dominan saat ini. Makanya kita bisa beli tas merek Louis Vuitton, bisa beli ikat pinggang merek Hermes, ya. Oh ya Bapak Ibu kalau tahu kata merek Hermes ya, itu bacanya bukan Herme ya Bapak Ibu ya. Ini buat info saja. Saya pernah kena omel waktu saya di Milan. Saya sebut kata Herme, disodorkan macaroons, kue, mereknya Herme. Dia bilang, if you want Herme, this is Herme. Our bags is not Herme. You should call it Hermes. Mereka suruh, kita disuruh sebutnya Hermes ya. Jadi itu Hermes Bapak Ibu ya sebutnya ya, bukan Herme. Ya. Nah kenapa mesti beli yang bahan pinggang mungkin ratusan juta harganya gitu ya. Tas ratusan juta, luar biasa kayak gitu. Karena ada yang namanya emotional value. Nah, emotional value ini itu mengalahkan functional value sehingga apa? Muncullah yang namanya neuromarketing ini. Bagaimana kita bisa mempengaruhi pikiran bawah sadarnya, emosinya supaya bisa beli barang yang kita jual. Ya, Bapak Ibu ya. Itu adalah functional dan emotional aspek. Nah, lalu peran emosi dalam pembelian ya itu ada saya golongkan ada 6. Saya akan nggak cukup waktunya kalau saya bahas sekarang ya. Tapi yang pasti saya akan kasih contoh satu emosi positif ya. Jadi sebenarnya gini, emosi positif bisa nggak buat jualan? Bisa. Negatif juga bisa. Impulsif, impulsif itu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lagi jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan ke supermarket tiba-tiba beli barang yang nggak dibutuhkan, kepengen aja beli langsung. Impulsif itu namanya, ya. Jadi nggak rencana tapi main beli aja. Lalu ada yang namanya pengalaman emosional positif, ada yang namanya storytelling, ada yang namanya obsesi, ya. Nah, saya akan kasih contoh satu iklan Indonesia yang menggunakan emosi positif, ya. Silakan dilihat. Kasih jempol buat kamu yang gak pernah telat, walau dari tempat cit buang anak. Mas, saya mikir dulu deh. Yang bisa ngenyangin orang rumah saat mereka banyak maunya. Buat bestseller yang gercep kirim paket saat customer minta cepat. Buat kalian yang selalu percaya pasti ada jalan dengan Gojek. Kalian hebat. Oke, ya. Gojek ini adalah pionir ya, pionir di dalam dunia transportasi online ya. Akhirnya berkembang menjadi GoFood dan lain sebagainya ya. Lalu disusul dengan Grab, lalu yang lain-lain begitu ya. Nah, tadi kalau lihat iklannya dia menjual emosi positif di mana kita nggak usah kemana-mana. Walaupun di rumah ini banyak yang mau makan hamburger, makan gado-gado dan lain sebagainya, langsung bisa dikirim. Nggak usah capek keluar, nggak usah kemana-mana. Mau dari tempat tadi dia bilang jin buang anak segala macam sampai gitu ya. Itu emosi positif yang digunakan buat jualan ya. Jadi banyak sekali emosi-emosi yang lain ya gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mau tahu, mau belajar lebih banyak, nanti kita belajar di tanggal 20 ya. Oke, saya akan masuk ke hari kedua. Di hari kedua ini, saya akan bicara bagaimana kita tweak kita punya reptilian brain. Customer punya reptilian brain. Ya. Reptilian brain, kalau misalnya bicara menghadapi bahaya, itu fight, flee atau flight, dan juga freeze. Tapi ketika sedang tidak menghadapi bahaya, itu ada 3 juga. Avoid danger atau menghindari bahaya, yang nomor 1. Avoid starvation, menghindari lapar, dan
procreation. Procreation ini berkembang biak Bapak Ibu, ya, berkembang biak. Lalu apa itu herding? Berkelompok Bapak Ibu, berkelompok. Pak Francis, sorry, suaranya jadi kecil banget. Oh, kok kecil ya suaranya ya? Sorry nih. Pak Mas Sofan, Ya, sekarang udah besar, Master. Udah tadi normal. kecil? Tadi kecil? Tapi masih terdengar tadi, Master. Oh, Siap, oke. aman. Sekarang Besar, Master. sekarang cukup ya? Oke, Ya, baik. cukup. Terima Ini kasih. udah normal suaranya. Siap. Baik, terima kasih, terima kasih. Mungkin angle dari mikrofon saya tadi agak kurang bagus. Oke, ya. Jadi saya lanjutkan. Ada 3 ya. Ketika reptilian brain itu sedang tidak menghadapi bahaya, itu ada yang namanya avoid danger atau menghindari bahaya. Kemudian menghindari lapar, avoid starvation, kelaparan sebenarnya, bukan lapar, kelaparan ya. Dan ketiga berkembang biak, procreation. Bapak Ibu sekalian lihat, orang purba semuanya melakukan ini. Selalu berusaha avoid danger, berusaha melakukan avoid starvation, dan berusaha berkembang biak. Ya. Lalu ada herding ataupun berkelompok. Cara untuk melakukan avoid danger salah satunya adalah berkelompok Bapak Ibu. Contohnya gini, kalau Bapak Ibu, nggak usah Bapak Ibu deh ya, kalau orang purba zaman dulu, nenek moyang kita zaman dulu ya, seorang diri jalan di padang rumput, lalu ketemu singa. Siapa yang mati? Ah, nenek moyang kita mati. Tapi kalau nenek moyang kita ini berkelompok, ada 30 orang lalu ketemu satu singa, yang mati singanya. Makanya itu namanya avoid danger. Ada di herding atau berkelompok. Lalu ada juga konsep scarcity, kelangkaan, reciprocity, timbal balik ya, dan otoritas ya. Ini adalah konsep yang diperkenalkan oleh Cialdini. Kalau Bapak Ibu pernah baca Power of Persuasion gitu ya. Influence gitu ya. Itu Cialdini yang nulis, itu saya akan bawakan konsepnya mereka. Lalu ada yang namanya baby schema effect. Bapak Ibu pernah lihat iklan bukan produk bayi, tapi menampilkan bayi. Nah, itu kenapa ya? Lalu ada yang namanya liking, komitmen, lalu adalah bukti sosial ya. Saya akan jelaskan satu-satu ya, saya akan mulai. Oke. Tadi saya sudah jelaskan ya bahwa survival instinct itu dalam kondisi aman itu adalah 3. Avoid danger, starvation, dan procreation. Ya. Nah, salah satunya Bapak Ibu, kalau ketemu sama kayak ginian, ini avoid danger bukan Bapak Ibu? Mungkin boleh di open mic aja nih. Boleh kita boleh saling ini nih, saling ngobrol Bapak Ibu. Mungkin Pak Erik pernah ketemu begini nggak Pak Erik? Sering, Sering. Ini avoid danger nggak? seharusnya. Harusnya. Kalau kita ketemu sama yang seperti ini, kita bayar, tapi kita dijamin kalau kita nggak puas duit kita balik. Oke. Berarti aman. Bisa balik duitnya, ya kan? Makanya banyak begini. Cuma pada prinsipnya segampang itu nggak balik duitnya, Pak Erik? Sejauh ini tidak pernah. Tidak pernah ada yang balik duit sebenarnya, gitu ya. Mau diklaim kayak gimana? Tapi ada juga yang balik duit. Ada juga yang balik duit gitu. Tapi secara statistik tidak besar angkanya. Tidak besar angkanya. Karena apa? Kalau berani naruh ini, dia berani garansi kualitasnya. Kalau sampai dia berani taruh. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita beli kalau kita mau ke restoran, kalau kita mau beli barang, kalau kita mau beli buku, kalau kita mau apa lagi? Mau ikut kelas, kita pasti lihat yang namanya kayak gini nih. Kita lihat reviewnya dulu. Ya kan? Reviewnya restoran ini gimana sih di Google? Pelayanannya gimana? Makanannya enak nggak? Harganya oke nggak? Lalu kalau dia punya Facebook, komennya apa orang-orang dia punya akun itu. Lalu di-share nggak sama orang-orang restoran ini atau barang ini? Banyak nggak like-nya? Kalau buku, bestseller nggak dia? Ya. Nah, ini adalah konsep di mana kita ngikut-ngikut orang lain alias herding Bapak Ibu. Kalau kita berkelompok, itu salah satunya online ya begini. Kita cari mana sih yang reviewnya bagus. Contoh deh kayak saya mau beli tepung terigu aja di Tokopedia. Banyak yang jual tepung terigu. Tapi saya akan beli sama
orang yang punya review paling banyak dan paling bagus. Artinya gini, kalau dia nge-review cuma 10 orang, lalu ratingnya 5, akan kalah sama yang ratingnya 4,8 tapi 1000 orang. Akan kalah. Gitu. Jadi makin besar kelompoknya, makin kita ingin menjadi bagian dari kelompok itu. Itu namanya herding. Ya. Oke, itu avoid danger. Sebenarnya konsepnya masih banyak lagi, tapi nggak akan cukup kalau saya teruskan di sini. Yang kedua adalah avoid starvation. Bapak Ibu sekalian pernah nggak masuk ke restoran all you can eat? Pernah? Bapak Ibu sekalian pernah? Siapa yang belum pernah, Pak? Kalau nggak mau itu ditulis saja Pak di chat ya. Saya yakin pernah ya. Pasti yakin pernah ya. Cuma apakah Bapak Ibu akan bisa ambil semuanya? Nggak bisa. Karena apa? Kapasitas perut kita terbatas. Ya kan? Tapi di dalam dunia marketing ya, kalau Bapak Ibu masuk midnight sale ya, ataupun flash sale gitu ya, itu luar biasa Bapak Ibu. Bisa ngambil semuanya yang ada di situ, apalagi midnight sale kalau sale-nya sampai 90%. Ya, itu ambil semuanya, ambil. Nggak peduli gitu ya. Itu take what you can, avoid starvation ya. Itu bisa kita gunakan juga dalam dunia marketing sebenarnya. Caranya bagaimana? Jurusnya nanti ya. Nah, ini saya akan masuk yang ketiga, procreation. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu ya, karena contoh-contohnya nanti ini mungkin agak sedikit apa ya? Mungkin Bapak Ibu mungkin agak sedikit ada yang kurang berkenan gitu ya. Tapi ini harus saya tampilkan karena ini merupakan pengetahuan yang penting dan perlu diketahui ya. Procreation, berkembang biak, bicaranya mengenai apa? Yang pertama mengenai seks Bapak Ibu. Yang kedua mengenai nurturing atau memelihara anak. Ya. Saya akan bahas dari yang seks dulu ya. Seks itu adalah salah satu dorongan yang kita semua pasti punya. Mau manusia ataupun hewan, itu semuanya ada dorongan berkembang biak lewat seks ini. Ya. Procreation bicara apa? Beautiful is good. Cantik itu pasti bagus. Strong is good. Kuat itu juga pasti bagus. Jadi kita yang pria nih, kalau ngelihat wanita cantik, itu pasti bagus. Hal yang bagus itu. Tapi kalau wanita melihat laki-laki yang kokoh begitu ya, itu juga pasti akan bagus. Ini adalah dorongan alami dari pikiran bawah sadar kita yang dikendalikan oleh reptilian brain kita. Ya, ini terlepas dari konteks saat ini cowok yang macho gede itu identik sama gay gitu ya. Tapi ini reptilian brain kita bicaranya seperti ini. Beautiful is good, strong is good, and curves is good. Kalau kita lihat kurva, kita ingat sama badan wanita. Sama seperti ini Bapak Ibu ya. Nggak ada laki-laki yang nggak suka sama seperti ini. Ini iklan Victoria's Secret ya. Iklan Victoria's Secret. Ini juga iklan socialite ya. Strong is good, yang tadi beautiful is good ya. Bicara six pack, bicara otot yang besar gitu ya. Ini juga Bapak Ibu. Berapa hari yang lalu saya ngobrol dengan beberapa teman termasuk Pak Erik tentang angka 8. Angka 8 ini kalau di kebudayaan Chinese ini merupakan satu angka yang sangat disukai. Karena artinya kaya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau lihat angka 8 ini menyerupai apa? Menyerupai tubuh seorang wanita, lekuk-lekuk wanita. Sehingga apa? Ini sering digunakan. Ya. Tapi apakah benar iklan yang berbau seperti ini hanya digunakan untuk iklan apa misalnya alat kontrasepsi atau dating apps misalnya gitu ya? Apakah iya gitu ya? Enggak juga. Bisa kita gunakan buat yang lain. Saya akan berikan contohnya. Contoh ini, gelas bir Bapak Ibu. Bentuknya itu
seperti kurva. Ya. Sehingga orang cenderung, laki-laki akan cenderung memilih botol yang berkurva seperti ini. Percaya nggak percaya, tapi itu adalah penelitian. Ini adalah iklan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan ini apa. Tapi bicara ada 8 airbags. Ini iklan Mercedes-Benz S-Class. Ada 8 airbags. Tapi airbagsnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, digunakan juga. Iklan mobil loh ini. Bukan iklan alat kontrasepsi. Ya. Ini juga Burger King. It will blow your mind. Dia menggunakan kata-kata itu. Apakah burgernya sepanjang ini? Tidak. Tapi apa? Diidentik dengan kuat. Kuat bisa nahan lapar kita. Ya. Seperti ini iklannya di sana. Ya. Saya akan coba satu video iklan. I love going all natural. It just makes me feel better. Nothing between me and my 100% all natural, juicy, grass-fed beef. Introducing the all-natural burger, the first ever in fast food, with no antibiotics, no added hormones, and no steroids. Only at Carl's Jr. Carl's Jr. juga menggunakan iklan tadi Bapak Ibu. Menunjukkan bahwa burgernya dia itu bukan junk food dia bilang. Gitu kan. Nggak ada steroid, tidak ada apapun. Sehingga bisa bikin orang yang makan, wanita yang makan bisa bodinya seperti yang tadi itu. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya nurturing atau baby schema. Nah, ada penelitian yang menunjukkan bahwa kalau kita melihat gambar bayi atau figur bayi gitu ya, mata besar, pipi tembem, dahi besar gitu ya, itu akan mengaktifkan area di otak orang dewasa yang terkait dengan penghargaan, perhatian, dan emosi. Itu ada di limbic system. Itu ada di limbic system. Ya. Jadi kalau kita ngelihat iklan apa? Nggak harus iklan popok, nggak harus iklan makanan bayi. Iklan apapun, kalau menampilkan gambar bayi atau mirip bayi. Karena gini, kalau gambar bayi manusia itu hal biasa. Tapi seringkali banyak iklan yang menggunakan kucing kecil, anjing kecil, kuda kecil gitu ya. Binatang-binatang yang kecil-kecil itu juga sama sensasinya. Otak kita mengartikan sama. Ada rasa hangat, ada rasa perhatian dan naluri perlindungan dari otak kita. Ya, contoh satu iklan. Ya, contoh satu iklan. Here come the upstairs boy. I'm the lyrical youngster. Big up the queen of the area. Still no, we don't die. Just we multiply. Anyone press here, the fire is sing. I'll let you know we grow. I know what you don't know. Let's give up and go. Here come the upstairs. I'm the lyrical youngster. Big up the queen of the area. Here come the upstairs. I'm the lyrical youngster. Oke. Ya, di hari ketiga ada 11 poin lagi ya. Terutama saya akan bicara mengenai dopamin di sini ya. Saya lanjut aja ya. Oke. Sebelumnya saya mau sampaikan bahwa
apapun yang kita alami di dunia ini netral Bapak Ibu. Sampai kita memaknainya dengan suatu emosi tertentu. Apapun yang terjadi dalam diri kita itu sampai kita memaknai baru ada artinya. Ya. Nggak selalu sesuatu yang orang lain maknai buruk itu buruk juga buat kita. Nggak semua hal yang orang lain memaknainya positif, positif juga buat kita. Ya. Biasanya hal ini dipengaruhi sama masa lalu kita. Ya. Kita memandang dunia secara subjektif Bapak Ibu. Ya. Waktu di kelas series pertama, saya cerita bahwa tahun 2002 saya kehilangan adik saya. Ya. Itu buat semua orang adalah hal yang buruk. Ya. Saya pun sedih. Bahkan saya turun berat badan 20 kilo pada saat itu. Nah, tapi apakah benar hal itu hal yang buruk sebenarnya? Itu netral. Semua orang pasti mati. Semua orang pasti meninggal. Kita semua pada akhirnya akan berpulang Bapak Ibu. Tidak ada orang yang panjang umur sampai bisa melewati banyak dinasti gitu ya. Nggak ada gitu ya. Tapi ketika kita dihadapi oleh seperti saya, dihadapkan oleh fakta bahwa adik saya meninggal, saya sedih. Saya anggap itu hal yang buruk. Kenapa dia mesti diambil? Gitu kan. Tapi perlahan-lahan saya jadi tahu bahwa kalau dia hidup, dia akan cacat. Karena waktu itu dia levernya dia sudah rusak sekali. Kalau dia sampai hidup sekarang, dia akan cacat dan lebih baik dia berpulang daripada dia harus hidup seperti itu. Gitu ya. Jadi subjektif gitu ya. Artinya apa? Orang bisa memandang kematian adik saya itu sebagai sesuatu yang buruk, tapi bisa juga sebagai sesuatu yang baik. Berdasarkan apa yang kita alami di masa lalu. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau menghadapi satu kesulitan saat ini ya, menghadapi masalah saat ini di pekerjaan, di keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Itu kita bisa memandangnya sebagai sesuatu yang buruk. Karena apa? Di masa lalu, masalah yang kita hadapi saat ini, entah kita lihat di film, entah kita lihat di sinetron, entah kita lihat teman kita, entah kita lihat saudara kita, itu hal yang buruk. Padahal kalau kita bisa switch, kita punya pandangan menjadi lebih lebih rasional, lebih menggunakan prefrontal cortex kita, mungkin kita akan berpandangan dengan perspektif yang berbeda. Ya, Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan customer kita Bapak Ibu. Kalau kita menyuguhkan satu barang, kita menyuguhkan satu jasa, kita menyuguhkan satu iklan. Kadang-kadang ada orang yang beranggapan beda-beda omongnya. Ada yang bilang gajah itu seperti tembok, gajah itu seperti tali, gajah itu seperti ular dan lain sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa customer kita ini punya masa lalu. Jadi kalau misalnya sampai ada orang yang mencela produk kita, tapi dia belum coba produk kita, itu karena masa lalunya dia pernah punya masalah atau punya trauma dengan produk sejenis, walaupun bukan produk dari kita. Ya, jadi jangan marah dulu Bapak Ibu sama mereka, jangan marah. Kita harus bisa ngerti bahwa mereka ini subjektif. Semua orang itu subjektif, tidak ada yang objektif. Caranya bagaimana supaya kita bisa objektif? Kita memindahkan limbic system mode kita yang tadinya emosional menjadi rasional, prefrontal cortex. Ya, itu lebih dalam lagi nanti di kelas ya. Nah, customer engagement itu bicara mengenai Angel's Cocktail Bapak Ibu ya. Buat Bapak Ibu yang udah ikut neuro leadership cukup familiar dengan 4 neurotransmitter dan hormon ini. Tapi untuk bisa customer engagement, melakukan customer engagement yang baik, kita bicara yang warna kuning Bapak Ibu, dopamin. Dopamin ini adalah neurotransmitter yang bikin kecanduan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya kecanduan sesuatu, entah itu kecanduan rokok, kecanduan makan yang manis, sweet tooth gitu ya, kecanduan apapun, kecanduan nonton, entah nonton film apa begitu ya, malah kecanduan heroin, kecanduan ganja, kecanduan yang lain. Itu karena apa? Semua hal tersebut mengaktifkan neurotransmitter kita yang namanya dopamin.
Ya. Jadi dopamin kita ini sifatnya itu bisa fading away, bisa berkurang Bapak Ibu. Nah, kenapa berkurang? Misalnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kepingin satu barang X gitu ya. Bapak Ibu lihat barang X baju lah misalnya gitu ya. Baju ini kok ditampilkan dengan sedemikian bagusnya ya di display tokonya, di mall gitu ya. Nah, kerjaan visual merchandiser seperti itu Bapak Ibu, membuat display yang membuat orang tuh jadi kepingin gitu kan. Wah, bagus banget, dopaminnya keluar tuh ya kan. Masuk ke dalam, beli Bapak Ibu, beli gitu kan. Tapi begitu udah dibeli, biasa aja kitanya. Karena apa? Dopaminnya berkurang, shotnya berkurang. Contoh lain lagi, misalnya Bapak Ibu belum pernah pergi ke satu tempat ya. Kemana lah misalnya, kita contoh lah ya, ke Kutub Utara misalnya gitu ya, belum pernah lihat salju, pengen lihat salju dan es yang luar biasa banyak gitu ya ke Kutub Utara. Sampai Kutub Utara, exciting, wah luar biasa hebat, wah senang banget. Itu dopaminnya sedang ada dopamin rush atau suntikan dopaminnya lagi luar biasa. Tapi begitu udah pertama kali itu ya, begitu kedua kali udah biasa aja Bapak Ibu. Pergi ke Paris lihat Menara Eiffel. Pertama kali, wah luar biasa, wah ini hebat banget nih, wah foto sana foto sini. Begitu udah 2-3 kali ke situ, biasa aja lewatin aja itu Menara Eiffel. Karena apa? Dopamin rush-nya udah nggak ada. Nah itu menurun ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Salah satu cara untuk kita bisa memicu dopamin di otak dari customer kita adalah menggunakan asosiasi. Asosiasinya apa? Ya, ada beberapa, tapi saya akan berikan 2 contoh di preview ini. Yang pertama kita menggunakan selebriti Bapak Ibu. Ya. Jadi selebriti siapapun lah, kalau di gambar ini saya sangat suka dengan dia, Jennifer Aniston gitu ya. Itu bisa membuat orang jadi beli juga. Karena apa? Karena kita bisa karena biasanya gini ya, pikiran bawah sadar kita ingin seperti dia. Kita ingin punya ketenaran seperti dia, kita ingin kekayaan seperti dia, kita ingin punya kecantikan, ketampanan seperti dia, kita ingin mirror dia, gitu kan. Sehingga kalau Bapak Ibu pernah baca berita, pernah ada orang yang melakukan operasi plastik di seluruh wajahnya demi mirip bisa menyamai Angelina Jolie. Ya walaupun hasilnya luar biasa hancur ya gitu ya. Tapi itu adalah dorongan dari otak kita. Dopamin kita itu juga akan mempengaruhi di situ. Gitu kan. Selebriti ya. Yang kedua menggunakan humor. Bapak Ibu kalau ngelihat iklan yang lucu pasti ingat. Kalau zaman dulu ya, tahun berapa ya mungkin ya, saya nggak tahu, tahun 80-an atau tahun 90-an akhir, 90-an awal gitu ya. Itu ada iklan bumbu masak yang sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Yang gebrak meja terus bilang, pelayan, saya minta yang paling enak. Wah itu tuh, itu Pak Doni pasti tahu iklan itu Pak Doni. Pak Doni seumur nama saya soalnya. Pak Erik juga pasti tahu tuh iklan itu tuh, gitu kan. Itu iklan bumbu masak Ajinomoto zaman dulu gitu ya. Karena lucu, buat saya itu lucu karena dulu kan iklan itu kan sangat analog ya, nggak digital gitu, nggak ada tuh yang namanya efek-efek begitu, nggak ada gitu ya. Jadi actingnya tuh acting murni gitu ya. Jadi saya ingat ya itu humor. Nah saya akan kasih contoh satu iklan yang mengkombinasikan antara selebriti dan humor ya. Saya akan berikan contoh nih. Mr. Brosnan? Yes.
Sorry to keep you traffic secure. Bosman? Oke, Bapak Ibu, itu adalah contoh dari gabungan humor dengan selebriti tadi ya. Oke, jadi saya akan masuk yang konteks ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bicara konteks ya dalam marketing itu kan, itu sebenarnya bicara mengenai hal atau keadaan atau latar belakang yang ada dalam satu peristiwa Bapak Ibu. Nah ini mungkin ini agak kurang jelas, saya akan langsung ke sini ya gitu ya. Jadi kalau bicara konteks dalam neuromarketing itu ada 3. Yang pertama adalah fisik ya. Jadi bagaimana seorang marketer, seorang produsen gitu ya yang ingin melakukan pemasaran itu bisa melakukan memicu sensasi pada panca indera kita ya. Jadi panca indera. Jadi bisa tata letak gitu seperti tadi saya cerita baju tadi ya, itu visual merchandiser yang bikin display itu dia memicu sensasi di mata kita, sight kita. Lalu kalau Bapak Ibu lagi belanja gitu ya, lalu ada ya contoh penelitian deh ya, toko wine. Di situ wine ada wine dari Prancis, ada wine dari Spanyol, ada wine dari Italia, ada wine dari Chili dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada penelitian di mana kalau misalnya yang sedang diputar di situ adalah musik klasik ya. Yang banyak laku adalah dari Prancis, wine dari Prancis. Tapi ketika musik pop ya, yang laku itu adalah wine dari Amerika. Nah, ini juga satu hal yang bisa men-trigger salah satu sense kita yaitu pendengaran gitu ya. Jadi macam-macam, ada juga suhu gitu ya, temperatur gitu ya. Bahkan juga kalau misalnya ada barang-barang yang bisa komplement, misalnya toko wine tadi ada gelas wine yang bentuknya curvy gitu ya. Itu bicara mengenai sensasi mata kita dan juga mata dan juga imajinasi ya. Lalu ada juga taste lidah. Bapak Ibu kalau ke supermarket pasti pernah dikasih tester ya kan. Itu pun untuk bisa memicu kita punya sensasi di lidah. Bau, smell. Nah, Bapak Ibu pasti pernah beli mobil baru ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang pernah beli mobil baru, begitu masuk mobil baru atau mobil baru nggak usah dibeli deh di showroom, masuk ada bau khas nggak di situ? Ada. Tapi begitu udah dibeli, udah seminggu di mobil di rumah kita, baunya hilang nggak? Hilang karena itu adalah pewangi buatan. Ada juga misalnya kita pergi ke restoran Chinese food atau restoran sate. Ada bau sate, bau apa gitu ya. Itu semuanya memicu sense of smell kita. Penciuman kita. Akhirnya pengen apa? Aduh bau sate jadi lapar nih, pengen mampir ke sini. Itu fisikal. Sosial. Nah, sosial ini itu terkait dengan pengaruh orang lain Bapak Ibu. Makanya influencer itu fungsinya adalah melakukan ini konteks sosial. Cobain deh restoran ini. Cobain deh kosmetik ini. Cobain deh tempat ini. Cobain deh minuman ini. Cobain deh ini. Cobain itu. Cobain. Lalu misalnya kita punya pacar, kita punya suami, kita punya teman, kita punya bos. Merekomendasikan sesuatu. Kamu cobain deh. Pasti enak
itu pasti kita kepengaruh. Makanya yang namanya sosial media Bapak Ibu itu efeknya di sini, di konteks sosial. Lalu yang terakhir fisiologis ya. Bapak Ibu tahu ya, badan kita ini itu pasti akan ingin mencapai satu kondisi yang namanya homeostatis. Homeostasis ini adalah keseimbangan semua hal. Keseimbangan semua hal. Jadi kalau kita sedang homeostasis, kita akan tahan terhadap apapun juga godaan di supermarket misalnya. Contohnya begini Bapak Ibu. Saya kalau lagi lapar Bapak Ibu, terus pergi ke supermarket. Itu di keranjang saya itu bisa macam-macam yang saya pengen ini, kepengen itu. Ambil keju, ambil susu, ambil daging, ambil sosis, ambil ini, ambil itu. Keadaan kita lagi lapar. Padahal kita nggak butuh itu. Dalam keadaan kita lagi capek, dalam keadaan kita lagi lelah, ya kan? Pergi ke supermarket, kita nggak kepengen beli apa-apa. Tapi kita jadi gampang tersinggung sama SPG yang nawarin kita. Ya, jadi itu adalah fisiologi gitu ya. Nanti saya akan kupas satu-satu ya. Ini udah lewat 1 jam nih, Mas Opan. Saya lanjutkan sedikit ya. Oke, psikologi warna ya Bapak Ibu ya. Psikologi warna kita juga akan belajar nanti ya. Jadi apa psikologi warna? Contoh aja paling gampang, McDonald's ya. Warna merah itu secara kejiwaan bicaranya mengenai excitement, mengenai semangat, mengenai fun, mengenai apa ya? Mengenai drive, mengenai satu dominance ya, dominasi warna merah itu. Ya kan? Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Kebetulan saya kemarin baru pulang dari Belanda. Di Belanda, McDonald itu banyak yang sudah merubah menjadi hijau. Karena hijau ini bicara mengenai green, lingkungan, sehat. Ya. Di Eropa, McDonald ini sudah pernah menghadapi masalah dengan kesehatan. Karena dianggap junk food, meracuni masyarakat. Ya. Sedangkan McDonald ini warna merah ini tujuannya buat siapa? Buat anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak tuh nyarinya apa? Happy meal, nyarinya mainannya. Tapi di Eropa, di mana kesehatan itu satu hal yang sangat-sangat penting di sana gitu ya. Mereka melakukan inilah tanda kutip boykot gitu ya kepada McDonald. Karena apa? Karena tidak sehat itu, junk food itu. Sehingga saat ini McDonald di Eropa sudah menjadi hijau Bapak Ibu. Enggak kayak di Indonesia. Dia udah nawarinnya makanan kayak gini. Gitu ya, walaupun ada daging gorengnya tapi dia bungkus dengan selada, dengan timun, dengan tomat. Sehingga apa? Ada kesan sehat, ada kesan yang sangat-sangat green gitu ya. Yang sangat-sangat environmental gitu ya, yang sangat-sangat apa ya? Tidak meracuni manusia, tidak meracuni masyarakat. Ya, itu contoh dari permainan warna. Sebenarnya ada juga biru, kemudian ada juga warna hijau dan juga warna merah ini. Itu permainan di logo nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut pada saat kita di kelas nanti. Ya. Dan yang terakhir, ini itu kebanyakan adalah tools Bapak Ibu, ya. Behavioral economics ya gitu ya. Saya nggak bisa jelaskan satu-satu karena ini adalah tools, adalah alat yang Bapak Ibu bisa pakai pada saat Bapak Ibu melakukan praktek neuromarketing untuk barang atau jasa Bapak Ibu ya. Contoh aja ya. Oke, saya lanjut yang ini. Anchor point ya, anchor point. Anchor point kalau Bapak Ibu yang udah di L1, L2 bahkan L3, L4 gitu ya, pasti tahu apa itu anchor. Gitu ya. Contohnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi mau cari rumah atau apartemen buat disewa. Bapak Ibu pergilah ke daerah tersebut. Contoh lah, misalnya daerah Pondok Indah ya di Jakarta, Pondok Indah di Jakarta. Bapak Ibu sudah punya budget nih. Wah, saya mau sewa apartemen yang harganya berapa ya? 10 juta per bulan misalnya. Misalnya ya Bapak Ibu misalnya 10 juta per bulan di Pondok Indah yang dekat dengan daerah perkantoran tempat Bapak Ibu bekerja. Lalu Bapak Ibu ketemu dengan seorang broker dari Era atau Ray White dan lain sebagainya gitu ya. Lalu datanglah dia di situ. Sebelum menunjukkan itu, sebelum menunjukkan tempatnya, si broker ini ngomong begini. Wah, saya tuh kemarin hoki banget Pak.
Kemarin saya dapat klien bisa dapat murah. Bayangin Pak, di daerah sini dia dapatnya murah banget. 15 juta Pak. Murah banget Pak. Padahal budgetnya Bapak 10 juta. Budgetnya Bapak Ibu 10 juta doang. Si broker bilang 15 juta gitu kan. Berarti apa? Anchor point. Bapak Ibu langsung naikin angka budget Ibu menjadi 15. Karena apa? Ibu di anchor sama si broker ini 15 juta. Bukan 10 juta lagi. Udah berubah. Ya. Ini adalah efek psikologis yang namanya anchor point, Bapak Ibu. Ya. Dan ini sangat berguna sekali kalau Ibu melakukan hypnoselling. Ya. Subliminal message ya. Ini sebenarnya saya akan putarkan video, cuman videonya agak panjang. Tapi intinya subliminal message ini adalah penerapan sinyal-sinyal halus ya yang biasanya ada di iklan ya, yang masuk ke pikiran bawah sadar dari audiens kita dan secara tidak langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan akhirnya menjadi apa yang kita inginkan. Misalnya gini, saya ingin membuat seseorang menggambar menggambar kebun binatang. Kebun binatang, logo. Saya punya kebun binatang. Saya ingin orang ini membuat logo buat saya gitu ya. Saya ingin bentuknya pagar gitu ya. Nah, sepanjang jalan saya akan buat dia melihat pagar. Pagar sana, pagar sini, pagar sana, pagar sini sampai akhirnya dia bertemu saya dan saya suruh kamu buatin saya logo. Pada saat itu dia akan membuat logo dengan komponen pagar. Karena dia melihat pagar di mana-mana. Ya, ini nanti saya akan setelkan videonya pada saat di kelas nanti ya. Pada prinsipnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu ini ada dua pilihan ya. Yang sebelah kita lihat yang sebelah kiri dulu. Ada kopi harga 30-40 ya kan. Langsung aja ya, saya nggak akan tebak-tebakan. Pasti Bapak Ibu akan pilih yang 30.000. Tapi begitu dihadapkan dengan pilihan ketiga, di mana yang sebelah kanan ada 53.000, ya kan? Sekarang berubah nggak, Bapak Ibu? Dari 30.000, Bapak Ibu bisa membeli yang 40.000. 40. Yang 53.000 ini itu sebenarnya yang namanya decoy. Diadakan pilihannya, tapi bukan tujuan supaya orang beli yang itu. Tujuannya supaya bisa beli yang 40.000. Bapak Ibu ya. Ini nanti ini namanya kognitif bias. Bias kognitif lah ya gitu ya. Saya akan jelaskan dan ada videonya lagi nanti ya. Kenapa kita pakai seperti ini gitu kan. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau beli daging diet gitu ya atau keto diet keto. Kalau saya tulis 80% tanpa lemak. Apakah lebih baik dibanding saya tulis 20% dengan lemak? Pak Opan pilih yang mana Mas Opan? Kalau saya pilih yang 80% tanpa lemak. 80% tanpa lemak. Karena angkanya gede. Ini namanya framing. Padahal sebenarnya sama nggak ini? Sama kan? Sama Master ya. 80% tanpa lemak dan 20% dengan lemak. Tapi kalau kita tulisnya 20% dengan lemak, mungkin penjualan kita tidak akan sebanyak kalau kita tulisnya 80% tanpa lemak. Ya, ini namanya framing, Bapak Ibu ya. Nanti kita akan belajar juga ya. Nah, seksi terakhir saya akan cepat juga ini ya. Ada yang namanya hypnoselling gitu ya. Bonus sectionnya adalah hypnoselling ya. Nah, apa itu hypnoselling? Hypnoselling itu bicara mengenai dua dimensi Bapak Ibu. Yang pertama itu diri kita sendiri dan kedua adalah customer kita. Ya. Jadi yang pertama itu harus diberesin sebelum kita jualan adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya. Karena kita biasanya punya beginian Bapak Ibu. Punya yang namanya mental block. Sales kan kelas rendahan. Aduh nggak tega jualan nguntungin. Aduh kan ngambil untung itu dosa. Dulu gagal pasti sekarang gagal lagi. Hal-hal seperti ini namanya mental block. Nah, kalau Bapak Ibu ingin bisa supaya mental blocknya ini hilang, harus coba jalan di beling dulu. Seperti yang dilakukan Bapak Ibu yang sudah ikut L1.
ya. Karena kalau Bapak Ibu sudah bisa jalan di beling seperti saya dan teman-teman yang sudah lewat L1, mental block Bapak Ibu akan lebih gampang Bapak Ibu hilangkan, ya. Nah, kemudian kita juga akan belajar nanti ya di hypnoselling ini ada yang namanya selling paradigm. Paradigma penjualan. Yang pertama itu adalah ada yang namanya traditional sales. Traditional sales itu bicara yang penting jualan Bapak Ibu. Fokusnya pada produk. Fokusnya pada produk dan jasa kita. Yang penting jualan, kepentingan sales untuk jualan. Lalu nggak penting lah gue kenal sama lo, yang penting gue saat ini jualan dulu dah. Transaksional, interaksinya terbatas di ini kita, di jualan itu aja, ya kan? Kita menanggapi pertanyaan pelanggan tapi tidak proaktif, ya. Nah, di dalam hypnoselling kita akan beralih ke yang namanya konsultatif selling, Bapak Ibu, ya. Kita akan lebih banyak ngobrol, ya. Nanti lebih jelas lagi kalau nanti Bapak Ibu ikut di kelas neuromarketing ini, itu saya akan jelaskan juga mengenai building rapport, ya. Pendekatan konsumen sentris, fokus pada pemahaman dan kebutuhan dan tujuan konsumen. Lalu kita juga bikin ini Bapak Ibu, hubungan jangka panjang, ya. Karena apa? Kalau kita punya hubungan jangka panjang, besok-besok kalau dia nyari barang itu, hubungannya ke kita. Pak, saya butuh lagi nih. Udah nggak perlu cuit-cuit macam-macam, udah langsung deal. So orientasinya karena solusi. Pada saat orang butuh barang, butuh jasa, dia butuh solusi sebenarnya, ya kan? Alangkah baiknya juga kalau sebenarnya kalau misalnya kita bisa ngasih tahu solusi tanpa harus beli dari kita. Artinya apa? Luar biasa itu. Berarti orientasinya bukan jualan. Orientasinya adalah hubungan jangka panjang dan solusi. Dan juga yang terakhir adalah proaktif. Proaktif ya. Bagaimana kita memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan nilai tambah, ya. Nah, salah satu metodenya ya buat Bapak Ibu yang pernah ikut seri 1 pasti tahu apa ini Socratic questioning method. Nah, ini bisa digunakan Bapak Ibu. Ini mirip dengan meta model yang di NLP tapi lebih sempurna dan lebih tidak membuat orang tersinggung gitu istilahnya gitu ya. Karena ini sifatnya bertanya. Kita menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, ya. Detailnya gimana? Ini perlu waktu buat jelasin ya. Jadi mungkin saya akan skip dulu. Dan kedua, toolsnya adalah Milton Model, yaitu Hypnotic Language Pattern, ya. Ini adalah satu ilmu yang diturunkan oleh Milton Erickson. Milton Erickson ini buat Bapak Ibu yang belum tahu, dia ini adalah bapaknya hipnosis internasional, ya. Ini ceritanya bagus banget karena dia pernah lumpuh karena penyakit polio gitu ya. Tapi lama-lama dia bisa sembuh menggunakan modeling atau Milton Model ini, ya. Bisa sembuh dari kelumpuhan Bapak Ibu karena dia melakukan modeling. Itu luar biasa, ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih buat perhatiannya ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan saya akan coba jawab. Mas Opan mungkin bisa dibantu Mas Opan untuk moderasinya. Siap, baik Master. Jadi untuk sesi tanya jawab kita untuk yang yang open mic kita ada 3 ya Master ya. Sama ada 2 saya note tadi ada pertanyaan dari chat Bapak Master. Silahkan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya silahkan bisa open mic-nya ya. Atau raise hand dulu. Ini kebetulan ada yang bertanya di Q&A open. Izin bertanya Pak. Ini saya nggak jelas siapa yang bertanya karena tulisannya anonymous. Izin bertanya Pak, seperti kata Bapak tadi alam bawah sadar kita merekam semua kejadian, betul. Bahkan dalam kandungan, betul. Tapi kenapa saat sadar kita susah untuk mendapatkan informasi dalam menggali masalah apa yang terjadi dalam diri sehingga bisa mengobati luka batin dan membangkitkan semangat untuk bangkit. Karena saat kita mengalami problem di bisnis, biasanya kita akan down dan malah langsung berhenti. Nah ini mungkin agak sedikit keluar konteks nih pertanyaannya. Mungkin Bapak yang bertanya ini nanti boleh japri saya kali ya Pak ya.
Nah, ini karena ini kelihatannya agak sedikit di luar konteks karena terkait luka batin. Nanti mungkin kita Ya, bisa ngobrol, Pak. Ya, mungkin siapa saya nggak tahu nih. Mungkin Mas Sopan boleh di note, Pak. Ini siapa? ya, siap. Dan Oke. ini ada di chat juga nih, Master. Ya. Tadi ada saya baca gimana neuromarketing ini dipakai dalam penjualan rumah dari perumahan yang efektif. Nah, gitu, Master. Jualan rumah yang efektif. Ya, dari perumahan yang Gimana efektif dengan neuromarketing ini dipakai menggunakan. dalam penjualan rumah dari perumahan yang efektif? Eh, Jawabannya ada di kelas, Bapak John Kawan. Nanti tanggal 20 sampai 23 ya, Pak John. Ya, Itu mungkin mungkin bisa bisa lebih jelas karena ini baru preview nih Bapak Ibu, ya. Oke. ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin? Tanya baru tidak jawab. Ya, Suruh silakan ikuti terus. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan open mic-nya ya. Silakan langsung bertanya, enggak apa-apa, silakan. Izin Master. Ya, Oh silakan. ya, Bu Dokter Sugiyarti sepertinya. Silakan Bu Dokter. Iya, terima kasih Master. Ini mau tanya Master ya, tadi tuh neuromarketing itu kan itu sebetulnya menurut Master tadi adalah komunikasi secondary communication ya. Itu apakah selalu pakai media ya, misalnya kayak iklan atau ya kan salah satu contohnya itu TikTok gitu ya. Apa harus pakai media gitu, entah bentuknya apapun gitu. Itu harus seperti itu atau ada hal-hal lain lagi? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya, Mas Sopan. Ya, siap, silakan Master. Oke. Konteks neuromarketing ini memang konteksnya adalah menggunakan media, Bu Dokter. Tapi sebenarnya kalau face to face itu pun juga bisa dilakukan, ya. Selama kita mengerti konsep dari neuroscience, cara berpikir dari lawan bicara kita, gitu ya. Kalau waktu di neuroleadership itu kita bisa mengidentifikasi stresnya anak buah kita. Kita bisa mengetahui tipe-tipe anak buah kita ini model yang mana gitu kan. Langsung tidak menggunakan media gitu ya. Tapi kalau misalnya di neuromarketing ini ya, kalau face to face kita bicaranya apa tadi? Bicaranya adalah hypnoselling sebenarnya. Hypnoselling atau neurocommunication gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan marketing, marketing ini identik dengan hal-hal yang sifatnya menggunakan media. Entah itu konten marketing, entah itu apa ya, iklan gitu ya, billboard dan lain sebagainya. Gitu Bu Dokter. Tapi kalau jawaban saya bisa menggunakan yang lain apa enggak? Bisa prinsipnya karena ini adalah neuroscience, ilmu tentang cara berpikir otak manusia, Bu Dokter. Demikian Bu. Ya, terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ya, Oh, ada pertanyaan dari Pak Wahyu Lilubis ya. Apakah Zoom di juga? Iya, tanggal 20, 23 Zoom Mm-mm. juga. Nanti mungkin Pak Opan, Mas Opan bisa follow up Pak Wahyu, Ya, Wahyu siap. Lubis ya, mengenai dan lain sebagainya nanti ya. Ya, siap. Jadi sekali lagi untuk kelasnya Bapak Ibu ya di tanggal 20 sampai dengan 23. Dan untuk pendaftaran silakan saya sudah chat di chat ya Bapak Ibu ya. Untuk nomor pendaftaran saya sudah cantumkan dan itu langsung berhubungan dengan saya Bapak Ibu. Nah, jadi selama 4 malam ini Bapak Ibu akan mendapatkan rekamannya tentunya. Setiap sesinya akan diupdate untuk rekamannya Bapak Ibu ya. Baik, silakan di sesi saya masih sisakan satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri malam ini silakan. Ya. Oh, ini ada satu Mister.
Oh, izin Master. Neuromarketing lebih efektif untuk direct selling atau soft selling? Nah, jadi itu pertanyaannya Master. Oke. Kalau bicara direct selling dan soft selling, sebenarnya bisa dipakai dua-duanya tergantung konteksnya, Pak Surya. Tergantung konteksnya ya. Karena kalau misalnya bicara neuromarketing ini kan sebenarnya kan kita kan ngelihat bagaimana konsumen kita ini berpikir, gitu kan. Bagaimana konsumen kita ini mengambil keputusan, gitu ya. Jadi kalau mau bicara direct selling, ya mesti dipersenjatai dengan hypnoselling tadi, gitu kan. Jadi kaitannya ini sebenarnya bagaimana kita bisa membuat konsumen kita ini merasa apa ya, merasa terpicu secara pikiran bawah sadar, emosionalnya terpicu, sehingga dia ada tindakan minimal nanya sama Bapak gitu loh. Kurang lebih gitu, Pak. Ya, baik. Pak Surya sudah terjawab ya Pak Surya ya. Wah, ini kebetulan dari Mataram ini, Pak Surya. Ya, baik. Ada lagi sebelum kita akhiri, Bapak Ibu? Apakah akan membahas marketing perumahan di tanggal 20 sampai 23? Nah, jadi untuk materinya tadi sudah dipaparkan ya Bapak Wahyuli Lubis, Bapak atau Ibu Wahyuli Lubis. Jadi untuk materinya sekilas seperti yang dipaparkan oleh Master Francis yang tadi. Nah, jadi terkait dengan apakah akan membahas marketing perumahan, kemungkinan ini lebih ke metode ya Master ya. Ya. Master Francis? Nanti pada saat kita lakukan sesi di sana, itu sebenarnya saya akan share bagaimana Bapak bisa apa ya, bisa mengetahui pola pikirnya mereka. Nah, kalau case per case seperti ini Pak, perumahan, kebetulan saya kan juga di industri real estate cukup lama gitu ya. Mungkin nanti bisa ngobrol langsung Pak di situ. Karena mungkin yang nanti akan join di dalam kelas tanggal 20 sampai 23 ini itu bukan cuman di apa ya, di dunia real estate saja gitu, tapi macam-macam begitu. Jadi mungkin agak nggak akan spesifik ke industri perumahan atau real estate gitu ya. Tapi kita bisa ngobrol Pak nanti bagaimana. Artinya saya bisa sedikit sumbang saran ke Bapak nanti istilahnya. Nah, Pak Tono tanya gimana aplikasinya di sosmed marketing. Iya, sosmed ini kan bicara konten, Pak. Iya kan? Sosmed ini kan bicara bagaimana orang kan menjadi followernya Bapak, seneng gitu kan. Sehingga apa? Sehingga akan terus ikutin Bapak, begitu istilahnya. Ya, jadi apa namanya pasti bisa diaplikasikan di sosmed. Jawaban saya. Gitu, Pak. Ya. Jadi sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Tadi yang di chat sudah semua. Ya, baik. Jadi cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Master Francis cukup sekian. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih banyak ya Master ya untuk sharing ilmunya pada malam hari ini. Dan tadi juga antusias dari para audiens kita di chat juga cukup bagus. Dan bahkan sampai menanyakan hal spesifik tadi Master. Ya, jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya informasikan bahwa kelas Hipnobisnis Series 2 Neuromarketing akan kami jadwalkan di tanggal 20 sampai dengan 23 Desember 2023. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk ikut kelas Hipno Bisnis Series 2 Neuromarketing, silahkan bisa langsung chat saya Bapak Ibu ya. Bisa langsung chat, nanti kita berkomunikasi via grup ya Bapak Ibu ya. Nanti nomor untuk pendaftaran akan tercantum di grup terkait berikut juga dengan link rekaman preview kita pada malam hari ini. Ya, Bu Dr. Sugiyarti, siap. Terima kasih untuk daftar ya Bu Dr. Sugiyarti ya. Siap. Untuk hari ini saya list Bu Sugiyarti di kelas Neuromarketing Series 2. Jadi Bapak Ibu, tadi kita sudah
Ya. Ya, jadi Bapak Ibu, terima kasih untuk atensinya, kurang lebih 1 jam ke belakang tadi. Dan sekali lagi Master Prancis, saya ucapkan terima kasih banyak ya atas sharing ilmunya, dan untuk malam hari kita direct ada Bu Sugiarti yang langsung tertarik nih pada malam hari ini. Siap. Luar biasa. Terima kasih Bu Iya, Dokter. itu Bu Sugiarti chat saya tuh, Mas Opan, saya Terima daftar, dia kasih. bilang. Jiwa belajarnya kambuh lagi Bu Sugiarti nih. Iya, iya. Siap, terima kasih Bu Dokter Sugiarti dan juga Bapak Ibu atas atensinya, kurang lebih 1 jam. Dan sampai jumpa di kelas ya Bapak Ibu ya. Dan untuk informasi terkait dengan neuromarketing akan kami share di grup maupun saya japri nanti Bapak Ibu. Cukup sekian untuk malam hari ini. Terima kasih atas antusiasnya. Dan saya Opan dari Hasib pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa di kelas Bapak Ibu. Bu Dokter Sugiarti, Makasih terima kasih Master, ya. makasih Pak Opan. Oke, sama-sama Bu Dokter. Makasih. Oke, dokter. Bayar begini. Mending mengajar online begini.